Tahukah saudara, ada begitu banyak hari-hari ini permainan politik. Apa yang di luar dengan apa yang di dalam sama sekali berbeda. Apakah kita semua menyadari bahwa kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang terjadi di depan? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini akan dibawakan oleh Ibu In Cipto. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kira-kira pilih siapa nih? Apakah pilih paslon 1, yaitu Anies dan Cak Mimin? Atau pilih paslon 2, Prabowo dan Gibran? Atau pilih paslon 3, Ganjar dan Mahfud MD? Nah, dari ketiga pasangan ini, kira-kira kalau kita sebagai orang Kristen, pilih yang mana ya? Apakah kita harus golongan putih yang tidak memilih apa-apa? Nah, lewat video ini, Ibu In Cipto ini memberikan pesan kepada kita semua tentunya tentang pemilu 2024 tentunya. Dan sebelum kita mulai videonya, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Apabila sampai hari ini kami masih bisa hidup, masih bisa bertahan, masih bisa bernafas, masih bisa mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Maha baik. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti pesan apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba Tuhan ya, hamba Tuhan ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa ya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan support channel Terang Kemuliaan, dan terus dukung channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video channel Terang Kemuliaan kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak dan membawa jiwa-jiwa baru untuk percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan saja videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sini akan sharingkan sebuah firman kepada kalian semua. Saya ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, ini temanya seperti ini ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Benar ya, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan ini. Libatkanlah Tuhan di dalamnya, karena apapun yang kita usahakan itu akan sia-sia tanpa persetujuan Tuhan tentunya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 berbunyi, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang terakhir, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ulangi ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau misalkan kita tahu ada sesuatu perbuatan baik yang harus kita lakukan, ada satu kebaikan yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah berdosa. Dan ingat, dalam segala tugas, dalam segala perencanaan kita, dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, libatkan Tuhan di dalamnya. Karena apa? Tanpa Tuhan semua adalah sia-sia. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita akan langsung saja saksikan firman Tuhan dan pesan yang akan dibawakan oleh Ibu In Cipto. Selamat menyaksikan. Salam kemenangan. Keluarga kita, bangsa kita, negara kita ada di sebuah titik penentuan. Apakah akan naik atau akan turun? Apakah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, ternama, terpuji? Atau bangsa kita menjadi bangsa yang terpecah belah, kemudian menuju kepada hancuran?
Tahukah saudara, ada begitu banyak hari-hari ini permainan politik. Apa yang di luar dengan apa yang di dalam sama sekali berbeda. Apakah kita semua menyadari bahwa kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang terjadi di depan. Perjanjian-perjanjian apa yang sedang terjadi. Tetapi saya mau berkata, ada satu cara yang bisa, yaitu pada saat kita berdoa buat bangsa dan negara. Jangan pernah ada satupun dari antara kita yang ikut membawa suara perpecahan, yang ikut membawa suara yang negatif. Jangan ada satupun dari kita yang mengutuki bangsa kita. Ada satupun dari kita yang tidak peduli dan berkata, saya tidak mau ikut pemilu. Saya mau berkata, tentukan nasib bangsa ini. 14 Februari, jangan sampai ada yang golput, tetapi biar setiap kita berdoa. Berdoa, itu yang saya sungguh-sungguh anjurkan. Bangsa kita sungguh-sungguh nasibnya ada di tangan anak-anak Tuhan. Nasibnya ada di doa anak-anak Tuhan. Nasibnya ada di deklarasi anak-anak Tuhan. Nasibnya ada di peperangan. Saudara, ini bukan peperangan melawan manusia, tetapi ini peperangan melawan roh-roh di udara. Mari kita ikat setiap roh yang ingin menghancurkan bangsa kita. Mari kita ikat setiap roh yang tidak takut akan Tuhan. Mari kita ikat setiap roh yang ingin menjual bangsa kita. Kita ikat setiap roh yang mencari keuntungan dan tidak peduli dengan nasib bangsa. Saudara, dan mulai berkati, mulai doakan dari saudara paling atas sampai paling bawah. Doakan setiap peristiwa, doakan setiap saudara fase demi fase. Dari penghitungan, saudara pemilihan umum, dan mulai membawa damai. Saya bacakan satu ayat buat setiap kita. 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkit, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel. Saudara, saya mau bicara tentang seseorang hari itu. Pada waktu semua keluarga daripada Isai, anak-anaknya yang tegap, yang tingginya 180, saudara yang kekar dan tampan ada di hadapan. Tuhan berkata, jangan lihat parasnya. Jangan lihat parasnya. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Saudara, pada waktu kita memilih, mari kita belajar memakai hati kita. Mari kita belajar tanya Tuhan. Mari kita melihat siapa yang punya hati menyintai bangsa ini. Siapa yang sungguh-sungguh berdiri buat bangsa ini. Setiap calon pasti memiliki kelemahan. Setiap calon pasti memiliki rencana, visi, dan misi. Semuanya baik. Mereka semua memiliki janji. Tetapi saya mau berkata, pilih yang punya hati. Yang punya hati yang takut akan Tuhan. Yang punya hati yang membela kebebasan semua umat beragama. Pilih yang punya hati bahwa dia rela untuk berdiri buat Indonesia, berkorban. Menjadi pemimpin tidak untuk mencari saudara keuntungan, tetapi untuk memberkati dan merubah dan bahkan membela bangsa Indonesia. Saudara, hari itu Daud masih sangat muda. Sehingga Alkitab berkata, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Saudara, kemerah-merahan ini menunjukkan tentang seorang anak yang masih muda. Dan bagaimana saudara dianggap rendah. Bahkan sebenarnya dia tidak diundang. Saudara, seringkali kita berpikir, kita membutuhkan seorang yang berpengalaman. Kita membutuhkan seseorang yang berwibawa. Kita membutuhkan seseorang yang kelihatannya punya pendukung yang baik. Tetapi ada kalanya Tuhan memilih yang muda. Ada kalanya Tuhan memilih yang kelihatannya belum berpengalaman. Tetapi apa yang Tuhan lihat dari Daud? Saudara, Tuhan lihat sekali lagi
adalah hatinya. Ketika semua menjahatinya, saudara, dia tetap bisa tersenyum. Ketika semua orang merendahkannya, dia tetap berprestasi. Bahkan ketika dia dipercayakan perkara yang kecil, yaitu hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, dia tetap, saudara, menjadi orang yang setia. Karena itu Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka dia juga akan setia dalam perkara yang besar. Tetapi hari itu Daud juga menghadapi Goliat. Saudara, ada orang-orang yang begitu menghadapi Goliat, semua gemetar. Bahkan tentara-tentara gemetar. Saudara, bahkan hari itu raja yang terpilih, yaitu Saul, gemetar. Tapi ada seorang anak yang masih muda, dengan tekadnya, dengan imannya, berkata, kenapa kita harus takut? Bukankah ada Tuhan di pihak kita? Kadang-kadang kita butuh anak muda yang bersemangat. Kadang-kadang kita butuh, saudara, keberanian dan iman untuk merubah bangsa ini. Beberapa mungkin berkata, saudara, bahwa bangsa ini sudah semuanya penuh dengan korupsi. Bangsa ini punya banyak masalah keuangan, hutangnya sangat banyak. Tetapi kita butuh orang-orang yang punya semangat. Kita butuh anak-anak muda dengan kreativitas dan cara berpikir yang berbeda. Kita butuh terobosan, kita butuh masa depan, kita butuh cara dan kemauan, tekad untuk memperbaiki bangsa kita. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini jangan menjadi orang yang tidak peduli. Apapun kondisimu, apakah engkau hari ini di tanganmu hanya ada hal-hal kecil, kerjakanlah dengan setia. Tetapi apakah di hadapanmu ada Goliat yang sangat besar? Mungkin itu masalah keuangan, itu mungkin masalah saudara keluarga. Mungkin engkau dihina, mungkin engkau diremehkan, mungkin bahkan engkau mengalami sebuah ketidakadilan. Saya mau berkata, bangkitlah. Karena Tuhan bersama kita. Karena Tuhan punya cara. Karena Dia selalu bisa membelah lautan dan membuat jalan buat kita. Suatu waktu saya menghadapi sebuah masalah yang cukup. Yaitu hari itu saya di demo karena sekolah kami, saudara, tidak cukup fasilitas, tidak cukup, saudara, saniter. Kemudian sekolah kami berdebu karena pembangunan tidak kunjung ujung-ujung selesai. Dan bahkan masalah terbesar adalah bagian daripada proyek menghentikan karena kami berhutang 5M. Di tengah keadaan yang sangat-sangat pelik, saudara, hari itu saya ingin menyerah. Hari itu saya rasanya mau menutup sekolah saya. Tetapi saya tahu menyerah bukanlah cara. Menyerah bukanlah jalan keluar. Dan hari itu saya memutuskan mengambil sesuatu yang berbeda. Yaitu melibatkan dari anak-anak sampai orang tua murid untuk berdoa. Dan saya sendiri berdoa dan berdoa setiap hari, naik ke atas, ke atap dan mulai menyembah Tuhan di atap. Saya berkata, terbukalah tingkap langit. Dan anak-anak saya mulai berkata, ayo berdoa, kita tidak punya lagi. Dan yang ajaib hari itu anak-anak, saudara, mereka baru kelas 2 SD, 4 SD, bahkan ada yang SMP. Saudara, mereka semua bertekad mengumpulkan uang. Mereka tidak mau jajan, mereka mengumpulkan uang. Dan mereka berkata, inilah korban kami untuk pembangunan sekolah. Saudara, itu hal langka yang tidak pernah saya pikirkan. Dan tiba-tiba, saudara, atmosfer itu berubah. Dari dulunya orang tua komplain, anak-anak komplain. Dari semuanya dulunya berteriak, saudara, mereka minta solusi. Hari itu mereka menjadi orang yang memberi solusi. Mereka semua tidak ada yang komplain, mereka mulai berdoa. Anak-anak mulai memberikan uangnya, orang tua ikut menabung. Kemudian tiba-tiba Tuhan buka pintu langit, pintu berkat. Dan pembangunan selesai dalam waktu yang sangat singkat. Dan utang kami lunas, semuanya berjalan dengan sangat baik. Saya mau berkata, ini waktunya, sekecil apapun, jangan diam. Tapi berdirilah untuk Indonesia. Indonesia membutuhkanmu. Indonesia butuh doa, butuh pujian,
butuh deklarasi. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Ibu Incipto, hamba Tuhan yang sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan beliau bicara tentang khususnya pemilu 2024 nanti ya, apa yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai orang yang percaya, orang Kristen. Apa yang harus kita lakukan di pemilu 2024. Baiklah sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan selama ini. Dan support terus channel terang kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video channel terang kemuliaan kepada yang lain, agar kiranya channel terang kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas firman dan pesan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba Tuhan Ibu Incipto. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang telah menonton video ini, berkati semua kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan juga rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.